Duduk yang nyaman ya Mbak ya. Iya, Udah nyaman atau belum? sudah. Oh, sudah, oke. Eh, ini dengan Mbak Fasya yang kemarin WA saya nih. Iya, yang kemarin tuh ya. Oke. Oh iya, saya lupa belum membuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Mbak? Lagi sibuk OSIS saja sih. Anggota OSIS ya. OSIS lagi mempersiapkan program kerja itu atau gimana Mbak? Iya, lagi ada Hmm, program kerja. semoga lancar ya Mbak ya. Ya, Oke, lalu kalau boleh tahu nih hobi Mbak Fasya ini apa ya? saya suka mengoleksi novel-novel. Hmm, kamu koleksi novel. Genrenya apa Mbak? Apa aja sih aku suka baca. Oh, suka baca. Kalau buku pelajaran? Ya, suka juga, cuma ya gitu. Oh, gitu gimana? Iya. Lalu kalau tadi katanya suka baca novel ya, mungkin di rumah mempunyai banyak novel gitu, Mbak. Iya, lumayan sih, lumayan. Itu udah dibaca semua. Udah. Mau ada minat nambah lagi nggak, Mbak? Nanti kalau ada yang bagus. Oh gitu, iya. Eh, tapi lebih disukai ini genre apa? Kayak komedi atau Suka romance komedi sih. ah, romance komedi, Mbak ya. Ya, ibu juga suka sih, Mbak. Nah, lalu ini tadi habis pulang sekolah kan ya? Iya bang sekolah. Ya ini udah sore banget ya Mbak ya. Iya udah mau maghrib. Iya. Oke, lalu kalau hewan kesukaan kira-kira ada nggak Mbak? Apa ya? Nggak suka suka banget sih. Suka kucing, tapi kayak Iya. nggak yang begitu suka banget gitu. Suka Oh, gemes aja gitu. oh gemes gitu ya Mbak. Karena gembul gitu ya Mbak. Iya. Iya, ibu juga punya kucing di rumah. Ada 7. Sangat banyak ya Mbak. Kalau Mbak Pasha mau boleh ambil satu. Terus Oke, tadi habis pelajaran apa Mbak? Miss Matematika. Wah, sukain Mbak Fasya. Iya suka. Wah, Favorit. aku favorit. Yang itu kan yang katanya kemarin gurunya, iya, Iya apa? Pak Darum. Iya, pergi ke NASA itu kan? Iya. Iya, iya tuh kemarin juga sempat cerita di ruang guru. Kalau pernah pergi ke NASA. Iya. Lalu setelah tadi kan setelah OSIS ya, Iya. besok ada rapat lagi gitu Mbak. Besok enggak sih, besok enggak. Oh Kan enggak. tadi udah besok kosong terus besoknya lagi baru ada lagi. Oke. Kalau selain OSIS, Mbak Fasya ini ikut apa? Udah sih OSIS aja. Hmm, saja juga udah sibuk ya Mbak ya. Iya, Ya, Mbak Fasya ini kelas berapa ya? kelas 11 Oh, kelas 11, 11. Oh, IPS IPS berapa? 1. Oh, saya ini masih ngulang, ngajar kelas 10 ya Mbak. Iya kan termasuk guru baru ya Mbak. Kan Mbak Fasya ini udah kenal saya atau belum? Sudah, cuma belum pernah diajar. Oh gitu, udah tahu nama saya siapa. Sudah. Oh ya udah. Anjay. Oh iya, benar sekali Mbak. Iya, lalu sebelum itu, apakah Mbak Pasha ini pernah mengikuti konseling? Belum. Belum. Ini berarti baru pertama ya, Mbak. Iya. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai konseling. Konseling nantinya Mbak Pasha ini sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Nanti peran konselor untuk memfasilitasi permasalahan dari Mbak Pasha agar Mbak Pasha dapat mencari jalannya sendiri melalui perantara dari saya. Begitu Mbak. Apakah sudah dapat dipahami? Iya. Oke. Lalu dalam konseling ini ada asas namanya kerahasiaan, Mbak. Nanti kalau Mbak Fasya kayak ragu-ragu mau cerita atau gimana, takut bocor atau gimana, nanti tenang aja karena ada dalam konseling ini yang tahu hanya Mbak Fasya dan Ibu Senja ini sebagai konselor. Ibu dapat menjaminnya. Nah, lalu setelah ini apakah keburu-buru, Mbak?
sih. Oke. Tapi kita batasi ya waktunya selama 40 menit. Apakah Mbak Pasha bersedia? Maksudnya cukup. Apakah kurang? Cukup. Cukup. Sepertinya cukupnya itu terlalu keras ya. Hmm. Iya, ya. Oke. Lalu nantinya Mbak Pasha nanti bisa bercerita ya dengan leluasa. Semoga tidak ada yang tutupi. Selesai aja ya Mbak, relax. Oke, udah nyaman belum? Sudah. Oke, sekarang bisa Mbak Pasha untuk mulai. Tapi udah siap atau belum ini? Sudah. Ini bener atau enggak? Sudah. Oh iya, oke, bisa mulainya Mbak. Jadi gini, kan saya anak tunggal, Bu. Terus kan kayak semua beban harapannya orang tua tuh ke aku semua. Terus kayak mereka tuh berekspektasi tinggi banget ke aku, kayak harus harus bisa ranking lah, nilai harus bagus lah, kayak gitu-gitu. Dengan kayak lama-lama tuh aku masih enjoy aja gitu. Terus kok lama-lama kok makin apa? Kok makin gimana ya? Dari akunya tuh kalau terlalu ditekan tuh kayak nggak enak juga gitu loh. Jadi kayak akunya ya gimana ya? Jadi aku takut kalau misalkan nilaiku jelek lah, apalah kayak gitu-gitu. Sedangkan kita kan pasti ada capeknya gitu, nggak Hmm, harus selalu bagus juga. Dengan orang tua kayak udah, wah apa harapannya udah ke aku semua gitu. Jadi akunya yang takut gitu. oke, Ibu dapat bisa merasakan ya apa yang Mbak Pasha rasakan. Lalu orang tua itu apakah terlihat gitu sangat menuntutnya atau cuman pandangan Mbak Fasya saja yang bilang begitu? Kalau dari menurutku sih kayak mereka bisa kok ini nilainya bagus harus peringkat gitu-gitu. Terus, aku nggak ngerti ya mereka kayak gimana. Cuma kan aku ngerasa kayak ya gimana ya aku anak tunggal semua tanggung jawab di aku semua gitu. Kayak ya harapannya mereka ke aku doang gitu. Tapi kan kayak ya aku nggak bisa ditekan terus kayak gitu. Oke, lalu kalau boleh tahu ditekannya itu apa dalam bidang apa ya? Pendidikan atau non pendidikan juga? Pendidikan sih. Lebih ke pendidikannya kayak sekolah gitu ya. Iya. Berarti kayak nilai gitu ya, prestasi. Mm-mm. Oke. Lalu maaf ya Mbak, ini apakah Mbak Fasya ini dalam pembelajarannya ini bagaimana? Lancar atau ada yang terhambat kan tadi katanya anggota OSIS ya? Gimana? Sejauh ini masih bisa ngikutin sih walaupun ikut OSIS masih bisa ngikut gitu. Berarti lancar-lancar aja ya. Jalan. Iya. Lalu apakah pernah ada guru yang menegur gitu Mbak? Belum sih. Belum, berarti lancar-lancar aja ya berarti. Iya. Cuma Oke. kan gak enak kan kalau kita belajar dalam tekanan tuh gak enak. Hmm, Lalu, oh berarti ini Mbak Fasya merasa tertekan begitu ya? Iya. Tertekannya itu ya seperti apa Mbak? Cuman ya kalau aku harus ulangan gitu kayak aku harus dapat nilai 100 harus dapat nilai 100 biar ntar nanti kalau nggak dapat nilai 100 ntar dimarahin gitu. Oke, lalu kalau belajarnya Mbak Fasya sesuai apa yang diinginkan hasilnya, bagaimana perasaannya Mbak? Ya, ya senang, tapi kan nggak enak gitu loh, Kak. Jadi kayak gimana ya, kalau kita nggak dapet nilai 100 tuh kayak kecewanya kecewa banget karena ekspresi kita gitu. Sedangkan aku maunya ya udah, maksudnya tanpa tekanan gitu loh. Hmm, Ya apa yang Mbak Fasya inginkan sekarang? Itu sih ya pengennya nggak ditekan aja Oh, nggak gitu ya ditekan semua orang aja. pengen punya nilai bagus aku juga pengen tapi ya udah belajar tapi nggak usah ditekan-tekan harus kayak gini gitu. Oke, bahkan Mbak Fasya ini pernah berkomunikasi dengan orang tua Mbak Fasya mengenai perasaan yang Mbak rasakan? Belum sih. Belum. Oke. Lalu Ibu mau bertanya, bagaimana hubungan Mbak Fasya ini dengan orang tua? Apakah baik, kayak papa eh, kadang baik, kadang renggang, atau bagaimana? Baik sih ya itu Baik. kalau lagi ulangan aja lebih protektif jangan main HP Oh, banyak-banyak tidur begitu. tidur jangan malam-malam kayak gitu-gitu.
Apakah menurut Mbak Fasya itu perlakuan orang tua Mbak yang begitu kepada Mbak, apakah benar atau tidak? Oh ya bener sih. Itu tuh benar sebenarnya. Cuma dari akunya aja yang kayak gimana ya, merasa terbebani gitu. Kalau misalkan Hmm, harus dituntut kayak gini oke. gitu. Tadi Mbak berkata kalau anak tunggal ya, Iya. berarti tidak punya saudara ya berarti ini. Oh, oke. Apakah tadi yang menekan kalau boleh tahu ibu atau bapak? Gitu. Oh, ibu. Kalau bapak bagaimana, Mbak? Nah, kalau bapak enggak sih, Enggak. lebih ke ya udah gitu. Hmm. Kalau bapak itu lebih kayak me, mau apa ya? Meloskan, Iya, ya udah menguasakan aku mau gitu. gimana gimana. Hmm. Kalau misal ya, mungkin kalau bapak lebih ke bebasin aja sih. Hmm. Apakah bapak Mbak Fasya ini pernah kayak cara gitu sama ibunya Mbak Fasya, jangan gini, jangan terlalu gini sama anak gitu. Kurang tahu sih kalau itu Kurang tahu. Tapi Mbak Fasya ini lebih dekat dengan bapak atau ke ibu? ke bapak. Ke bapak. Oke. Apakah Mbak Fasya ini merasa semua yang diinginkan dituruti oleh bapak? Iya, Gimana kalau ibunya Mbak? ya sama. Cuma kan kayaknya sama ibu-ibu kayak gitu deh. Kayak gimana? Pasti harus ngomel dulu Oh baru gitu. gituin. Tapi menurut Mbak Fasya itu benar. Ya benar sih, benar Hmm, juga. Oke. Oh, berhubung masih ada sebentar ya Mbak. Kita Iya, tunggu sampai adanya selesai ya. Karena ini juga sore ya Mbak ya. iya. Oke. Ya ya Mbak ada nih. Musola. Iya, ini kan sekolahnya deket musola Mbak. Iya.
Sudah ya Mbak. Nanti karena berhubung sore ya Mbak ya bisanya ya. Karena Mbak Fasya kan juga habis organisasi ya. Iya. Terus tadi juga habis ada rapat ya gitu. Jadinya sore-sore gini. Oke. Tadi sampai mana ya Mbak ya? Sampai ibunya ya Mbak. Iya. Oke, lalu hmm, sekarang tadi kata Mbak kan Mbak Fasya ini ingin hidup ditekan lagi. Lalu selain itu apa yang Mbak inginkan? Apakah ingin eh, atau berpikiran kayak mungkin selama ini cara pandang saya yang salah terhadap ibu gitu Mbak atau gimana gitu? Hmm, gimana ya? Bingung juga saya. Santai Mbak, santai. Oke. Oke, lalu lanjut saja ya Mbak. Tapi menurut Mbak Fasya itu tidak ada yang salah kan dari ibunya? Enggak sih. Enggak. Hubungannya tetap sama ya seperti dulu, enggak ada apa-apa gitu ya. Mm-mm. Oke, dan Mbak Fasya ini anak tunggal. Kita di sini akan menyimpulkan di pertengahan ya. Di Mbak Fasya menyebutkan bahwa memiliki permasalahan kayak diberikan harapan yang lebih kepada orang tua ya, dari orang tua, karena Mbak Usa ini sebagai anak tunggal yang dimana kayak merasa tertekan oleh harapan orang tua tersebut karena kan dituntut untuk selalu berprestasi dalam bidang akademiknya gitu ya Mbak ya. Oke, lalu Mbak Usa ini merasa kayak kok ditekan sih, kayak nggak nyaman gitu aja ya Mbak ya. Oke, lalu sekarang ini mari kita menggunakan teknik berandai-andai. Apakah Mbak Fasya sudah pernah dengar teknik berandai-andai ini gimana? Belum. Hmm. Oke, teknik berandai-andai di sini tuh kayak merubah cara pandang Mbak Fasya dalam keadaan tertekan. Seperti misalnya tadi kan dalam keadaan tertekan Mbak Fasya ini kayak gimana toh kok ada gini 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 kok ditulis gini 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 terus apakah Mbak Syah ini takut untuk tidak memenuhi tidak bisa memenuhi ekspektasi dari ibu Mbak. Iya. Nah nanti kita bisa mengubahnya dalam kayak seperti dua opsi. Yang pertama berandai-andai untuk Mbak Pasha dapat memenuhi harapan orang tua. Lalu yang kedua berandai-andai ketika Mbak Pasha ini tidak dapat memenuhi harapan dari orang tua. Apakah bisa dapat dimengerti Mbak? Iya. Oke, langsung kita mulai saja. Kira-kira nih, gimana perasaan, pandangan, lalu eh, tujuan yang dicapai oleh Mbak Fasya ketika sudah memenuhi semua harapan dari kedua orang tua. Senang deh tentunya. Kayak bangga aja gitu. Oke, senang dan bangga. Lalu apakah Mbak Fasya ini pernah memenangkan suatu lomba yang dimana kedua orang tua ini sangat mensupport Mbak Fasya gitu? Pernah ikut tapi nggak menang. Pernah ikut tapi nggak menang. Iya. Oh, itu gimana Mbak ceritanya? Ya waktu itu ikut olimpiade gitu. Terus Hmm, orang tuh udah senang banget kan, udah dukung banget. Ternyata iya nggak bisa menang. Gitu. Oke, nggak bisa menang. Lalu nggak bisa menang itu respon orang tua Mbak itu gimana? Nyemangatin sih kayak ya udah belum rezekinya gitu. Ya udah belum rezekinya gitu ya Mbak. Lalu apakah ada marah-marah atau gimana gitu Mbak? Enggak sih kalau marah. Nggak kalau marah. Lalu apakah pada saat itu Mbak Fasya ini merasa tertekan oleh perlakuan dari orang tua Tertekan maksudnya tertekan karena tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua yang kalah dari perlombaan itu. iya pasti ada sedihnya. Cuma Oke. karena orang tua udah bilang maksudnya udah nggak marahin juga malah ngasih semangat jadi ya udahlah ya. Tapi pada saat itu orang tua tidak menampakkan kayak dituntut gitu loh, Mbak. Enggak sih. Oh, enggak ya. Berarti walaupun Mbak Fasya ini belum berhasil ya, orang tua ini tidak menekankan ya, Mbak ya. Jadi Justru malah mensupportnya ya, Mbak. iya. Oke, lalu menurut Mbak Fasya kan
tadi menurut Mbak Pasha ini apakah orang tua ini selalu menekan atau menuntut Mbak Pasha atau tidak? Enggak sih. Seperti tadi ya Mbak, buktinya yang kayak Mbak belum berhasil malah disupport gitu ya Mbak. Iya. Oke, lalu apa yang Mbak sadari nih dari pengalaman yang udah Mbak alami tadi? Yang ternyata tadi kan katanya Mbak merasa tertekan, ditekan terus harus memenuhi ekspektasi oleh kedua orang tua, tapi ternyata kalau belum berhasil, orang tua tetap mensupport gitu. Ya itu sih kayak ya, ternyata aku bisa, maksudnya kalau ternyata aku nggak sesuai ekspektasinya ternyata nggak mau dimarahin. Oke. Lalu sekarang berandai jika Fasya ini gak memenuhi harapan dari kedua orang tua, apa yang Mbak lakukan? Sedih sih, Mhm. emang sedih banget. Terus kayak pasti bakal berusaha biar biar bisa bisa apa bisa penuhin ekspektasinya mereka gitu. Ya gitu. Dengan cara apa Mbak? Ya, mungkin belajar atau apapun itu. Oke, menurut Mbak Fasya, sekarang ini Mbak Fasya masih malas-malasan atau gak dari belajar? Iya sih masih masuk. Oke. Apakah Mbak Fasya ini mau meningkatkan motivasinya dalam belajar gitu? Iya. Oke, baik. Lalu, bagaimana sekarang perasaannya, Mbak, setelah menceritakan semua tadi? Lega sih. Hmm, oke. Lalu, eh, Ibu ini mempunyai sebuah opsi. Ini nggak perlu Mbak terapkan kalau Mbak tidak mau menerapkan ya, tapi menurut tadi yang Ibu dengar, sekiranya ketika Mbak merasa tertekan, merasa tertekan oleh tekanan dari ibu ya terutama, nanti Mbak bisa kayak membayangkan lagi suatu ketika pas waktu Mbak Pasha ini belum berhasil dengan support yang diberikan oleh ibu Mbak Pasha. Mbak Pasha kan jadi sadar, oh ternyata selama ini mungkin ibu ini nggak menekan saya, tapi itu caranya agar saya bisa lebih berkembang begitu ya Mbak ya. Lalu bagaimana menurut Mbak tentang ini opsi yang saya jelaskan ini tadi? Iya sih bisa sih itu. Oke, lalu tadi kan katanya Mbak Kaya juga belum berkomunikasi ya sama ibunya mengenai Ya perasaan, mengenai tertekan tadi. belum. Oke, lalu apakah Mbak Kaya ini mempunyai niatan untuk berkomunikasi mengenai perasaan tertekan yang Mbak alami kepada ibunya? Iya sih mau Hmm, diomongin biar lebih jelas aja. ya biar dua arah gitu ya Mbak, Iya. nggak satu arah dari Mbak Fasya aja. Eh, menurut Mbak ini dilakukannya akan Mbak lakukan mulai kapan untuk berkomunikasi dulu? Tunggu suasana lagi enak aja kali ya. Nunggu suasana lagi enak. Oke, apakah besok itu tidak bisa Mbak? Bisa. Hmm. Tapi disesuaikan oleh situasi kondisi gitu ya Mbak. Iya. Oke, lalu oke itu untuk berarti sekarang Mbak Pasha ini punya tugas ya, tugas rumah ya ini mencoba untuk berkomunikasi dengan ibunya Iya. agar bisa mendapatkan komunikasi di antar dua arah ya kan selama ini Mbak Pasha menangkap dari sisi Mbak Pasha sendiri. Nanti dicoba berkomunikasi agar mengetahui dari sisi ibunya ini seperti apa gitu ya Mbak, tujuannya itu seperti apa gitu. Oke, lalu apakah ada yang ingin diceritakan lagi Mbak? Udah sih cukup. Bagaimana sekarang perasaannya Mbak? Lega. Ya kayak nemu jalan keluar gitu. Hmm, Ternyata gini gitu. oke. Diomongin lagi gitu. Oke, saya akan menyimpulkan ya Mbak dari awal sampai akhir kita sudah membahas mengenai permasalahan Mbak tadi yang merasa tertekan oleh kedua orang tua, terutamanya ibu ya, bapak kan selalu meleluasakan Mbak. Lalu Mbak ini hmm, memutuskan untuk ingin berkomunikasi ya dengan ibunya agar meluruskan semuanya tidak dipandang oleh satu arah dari Mbak Fasya saja. Semoga berhasil ya berkomunikasinya itu bisa diluruskan semua.
Oke, lalu sekarang apa pesan-pesan Mbak mengikuti konseling pada hari ini? Hmm, pengalaman baru. Pengalaman baru. Pengalamannya gimana ya, Mbak? Seru sih. Seru Nggak gitu. bisa gitu curhat, tapi yang rahasianya terjaga Gitu. gitu. Oke, lalu kalau untuk selanjutnya, kalau Mbak pasiennya ada masalah lagi, bisa menghubungi saya janjian seperti kemarin ya melalui WA. Oke, sudah. Apakah ada lagi Mbak? Udah cukup? Cukup. Oke, saya akhiri ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini. Mbak Pasha hebat, udah berani datang ke sini ya. Iya. Oke, hati-hati ya Mbak di jalan. Iya.